Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabit, absen 21, 12 IPA 3, ingin menjelaskan tentang replikasi DNA. Jadi kita masuk ke pengertian replikasi DNA dulu. Sini saya sambil shopping guys, nemenin. Ya itulah. Balik lagi kita ke pengertian dari replikasi DNA. Replikasi itu adalah sebuah replikasi apa? Penggandaan. Tujuan untuk penggandaan DNA ini adalah untuk membuat DNA baru yang identik dengan DNA induknya. Nah, ya balik lagi. Jadi untuk membentuk DNA baru yang identik dengan induknya, itu tujuan. Jadi pengertian replikasi DNA itu yaitu proses replikasi DNA ini terjadi sebelum pembahan sel. Jadi kenapa harus ada pembelahan DNA dulu sebelum itu? Karena untuk memperbanyak sel DNA induk. Jadi kayak misalnya apa yang dibawa nukleotida. Nah, jadi balik lagi tadi setelah pengertian ada model-model pembelahan DNA, replikasi DNA, maaf. Jadi model pertama adalah konservatif. Konservatif ini dia bakal si DNA ini enggak cuman menjadi cetakan untuk DNA baru. Jadi bakal ada DNA baru yang terbentuk dari cetakan DNA lama. Yang kedua adalah semi konservatif. Oke, kita lanjutin. Maaf tadi karena ada kendala, tiba-tiba HP-nya mati lagi di jalan ya, jadi harus pulang dulu buat ngecas. Oke, kita lanjutin. Tadi kita udah sampai di bagian model-model replikasi DNA. Yaitu kita ulangin lagi, model-modelnya ada 3. Yang pertama ada konservatif, semi konservatif, dan dispersif. Jadi konservatif sudah sempat dibahas. Kita ngelanjutin di semi konservatif. Itu tadi adalah kedua untai DNA atau kedua nukleotida yang tergabung oleh ikatan hidrogen itu akan dipisahkan, dipecah ikatan hidrogennya oleh enzim yang bernama enzim helikase. Nah, nantinya dua ikatan itu kan udah berpisah, itu akan menjadi cetakan bagi DNA baru. Jadi mereka akan berikatan dengan primer yang dibuat oleh RNA primase. Selanjutnya yang terakhir itu adalah model dispersif. Nah, bagian induk DNA ini tersebar dan untuk membentuk DNA baru. Nah, bagian DNA ini dia tersebar ngacak gitu. Jadi nanti dia bakal tersambung oleh primer dan menjadi DNA baru. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke enzim-enzim yang membantu dalam proses replikasi DNA. Yaitu yang pertama ada enzim helikase ya. Yang tadi saya bilang helikase itu enzim helikase berfungsi untuk memecahkan atau memisahkan ikatan hidrogen antara dua nukleotida atau dua untaian dalam DNA. Jadi dia memisahkan. Selanjutnya yaitu adalah enzim RNA primase. Nah, enzim RNA primase ini tujuannya itu untuk membentuk RNA primer, yaitu yang akan melengkapi rantai-rantai yang tadi memecah atau membentuk sebuah DNA sebagai awal pembentukan rantai baru DNA. Lalu selanjutnya ada enzim DNA polimerase. Nah, DNA polimerase ini dia menggabungkan nukleotida dengan primer tadi untuk membentuk sebuah DNA. Nah, yang terakhir ada DNA ligase. DNA ligase ini lumayan unik karena dia menyambungkan fragmen DNA atau fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki itu dari mana sih? Nah, kita bakal nemuin itu di
pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pembahasan tentang mekanisme replikasi DNA. Gampangnya itu adalah replikasi DNA mekanismenya mirip dengan ini, resleting. Iya benar. Jadi resleting itu kan jadi dua bagian. Nah, yang menjadikan dua bagian ini adalah ini nih, tarikannya nih, apa nggak tahu namanya. Nah, kalau dalam replikasi DNA itu disebut enzim helikase. Jadi enzim helikase ini yang membagi dua, memotong ikatan hidrogen antara nukleotida. Jadi gini. Jadi tuh dipisah. Nah, ini akan menjadi sebuah rantai tunggal. Nah, rantai tunggal ini akan diikat oleh protein agar stabil DNA tunggalnya yang terbentuk nanti. Nah, nanti dia akan terbagi menjadi dua rantai. Yang pertama rantai utama, yang kedua rantai lamban. Nah, rantai utama ini dia kan kan tadi nukleotidanya jadi satu rantai doang, yaitu rantai utama di sini. Nanti enzim yang membentuk primer atau enzim RNA primase ini akan membentuk primernya di sini sepanjang ini. Nah, jadi dia buat pasangannya si rantai utama. Jadi nanti dia primer ini akan bergabung dengan rantai utama untuk membentuk DNA baru. Nah, yang menggabungkan nukleotida atau rantai ini dengan tadi primer itu adalah enzim yang bernama DNA polimerase. Polimerase itu menggabungkan DNA dengan DNA baru tadi primer dengan rantai tadi. Jadi membentuk untaian DNA. Nah, tadi yang atas itu adalah rantai utama, terus yang bawah anggap aja begini. Nah, yang bawah ini adalah rantai lamban. Rantai lamban ini dia sama seperti yang rantai utama tadi. Cuman primer yang terbentuk itu dia terpecah menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian itu kan sama tuh. Mereka bergabung diikat dengan nukleotida di sini oleh enzim DNA polimerase. Nah, kan dia primernya itu nggak nyatu, primernya itu mecah. Primer yang bergabung dengan primer yang bergabung dengan rantai lamban ini itu disebut dengan yang tadi nih, disebut dengan fragmen Okazaki. Ya, fragmen Okazaki. Jadi fragmen Okazaki itu ada beberapa di sini. Fragmen Okazaki. Tadi fragmen Okazaki itu terbentuk dari rantai lamban yang menyatu dengan yang berikatan dengan primer gitu. Nah, ada tadi satu lagi enzim yang belum ketahuan nih gunanya di mana. Nah, inilah gunanya kelihatan di sini, yaitu enzim DNA ligase. Nah, DNA ligase ini tujuannya untuk menyatukan fragmen Okazaki yang tadi menjadi rantai DNA yang baru. Jadi kurang lebih mekanismenya seperti itu. Atau mungkin dapat disimpulkan mekanisme replikasi DNA itu yang pertama itu enzim helikase membuka rantai DNA kayak gini, dibuka kayak resleting set gitu. Nah, terus ini kan menjadi rantai tunggal nih. Rantai tunggal diikat oleh protein agar DNA yang dihasilkan itu stabil. Selanjutnya yaitu RNA primase membentuk RNA primer yang nantinya akan bergabung dengan nukleotida atau rantai di sini. Ini juga sama. Nah, DNA polimerase ini tadi tujuannya untuk
menggabungkan antara nukleotida dengan primer yang dibuat oleh RNA primase. Jadi dia bakal membentuk sebuah DNA. Nah, yang terakhir itu ada tadi yang enzim DNA ligase. DNA ligase itu untuk menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki, yaitu nukleotida yang bergabung dengan primer untuk membentuk DNA baru. Jadi disatukan oleh enzim DNA ligase. Ya, kurang lebih pembahasannya sampai mekanisme udah, pengertian udah, kurang lebih begitu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.